Halo semuanya, selamat datang kembali di Jurnal Dokumenter. Dan kali ini gue mau jelasin tentang konsep model dan LoRa yang dipakai di Stable Diffusion agar output gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan niche atau paling enggak bisa lebih relevan dengan kebutuhan kalian. Nah, ada dua hal yang akan gue bahas di video ini, yaitu model dan LoRa dalam Stable Diffusion. Dan gue juga akan coba untuk menjelaskannya sesimpel mungkin yang bisa dengan mudah dipahami oleh orang awam gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu atau dua hal yang terkesan gue simplifikasi, mohon dimaafkan. Nah, tanpa mengurangi esensi dari materi, mari kita mulai ke pembahasan. Pertama, model. Apa itu model? Model atau biasa disebut juga sebagai checkpoint dalam konteks Stable Diffusion adalah sebuah kumpulan data yang telah dilatih sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan gambar-gambar secara general atau secara umum, bahkan secara spesifik pada genre tertentu. Nah, maka output yang dihasilkan oleh sebuah model itu tergantung dari dataset yang digunakan untuk melatihnya. Contoh, jika dataset yang gua gunakan adalah kartun atau gambar kartun atau anime gitu, maka output yang dihasilkan oleh Stable Diffusion pun akan menyerupai gambar kartun atau gambar anime. Sedangkan jika dataset yang gue gunakan adalah gambar-gambar realistis, katakanlah fotografi gitu, portrait atau landscape, maka output yang dihasilkan pun merupakan gambar yang realistis. Nah, itu adalah konsep sederhana dari model dalam Stable Diffusion. Nah, sekarang apa itu LoRa? LoRa adalah versi ringan dari model. Udah itu doang sih sebenarnya. Jadi gini, ketika kita bicara soal model, kartun model misalkan, maka yang kita bicarakan adalah kartun secara umum, secara general gitu, yang mewakili seluruh genre sebuah kartun atau seluruh style grafik sebuah kartun. Sehingga kita membutuhkan dataset yang besar untuk melatihnya agar si AI ini tahu apa itu kartun. Nah, namun jika kita bicara soal LoRa, seringkali ada niche tertentu atau genre spesifik tertentu atau perintah spesifik tertentu terhadap output yang akan dihasilkan. Nah, karena lebih spesifik, maka output yang dihasilkan oleh LoRa itu bukan hanya sekedar gambar kartun secara umum, melainkan gambar kartun bla 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 bla. Katakanlah gambar kartun dengan gaya grafik Pixar, atau gambar kartun dengan gaya grafik Disney, atau mungkin gaya kartun yang mewakili sebuah karakter tertentu gitu. Jadi lebih spesifik, lebih ditujukan. Nah, itu adalah gunanya LoRa. Jadi yang bagus yang mana? Model atau LoRa? Ya, kita nggak bisa memposisikan dua hal itu dalam posisi binari sebetulnya, karena mereka akan saling melengkapi gitu. LoRa membutuhkan model, sedangkan jika kita menginginkan output yang lebih spesifik, kita tidak hanya membutuhkan model, tapi juga kita membutuhkan LoRa. Mereka akan saling melengkapi. Yang benar adalah model dan LoRa apa yang harus kita pakai untuk menghasilkan gambar yang relevan dengan kebutuhan kita. Nah, jika kalian udah paham tentang apa itu model dan apa itu LoRa, sekarang gue akan jelasin tentang gimana cara pakainya. Untuk saat ini itu aja dulu, gue akan buat tutorial tentang gimana cara bikin model dan LoRa sendiri, custom ya. Tapi itu ntar karena prosesnya cukup rumit juga. Sekarang kita bicara soal basic aja dulu gitu, dengan harapan bahwa video ini bisa menjadi gerbang awal untuk membuka cakrawala pengetahuan dan keingintahuan kalian soal artificial intelligence. Yang mana mungkin di video-video selanjutnya kalian udah ngerti beberapa istilah yang gue sebutkan gitu, karena gue tidak akan mengulang istilah yang pernah gue sebutkan untuk disebutkan lagi di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian udah paham. Itulah tujuan dari video ini. Oke, pertama, silakan kalian masuk ke Civet.ai. Jadi Civet.ai ini adalah sebuah website, bisa dibilang web komunitas gitu ya, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk Stable Diffusion oleh anggota-anggota komunitasnya. Dari mulai model, kemudian ada LoRa, dan masih banyak lagi. Dan di sini semuanya itu bisa kalian unduh secara gratis. Nah, sekarang kalian tinggal cari model kayak gimana yang kalian butuhkan. Misalkan gue ingin mendapatkan output yang realistis,
maka gue akan cari model yang realistis. Nah, di sini ada banyak banget pilihan model dengan berbagai macam variasi yang ditawarkan. Kalian tinggal pilih salah satu, bebas yang mana aja, lalu klik download. Ukurannya di sini kurang lebih sekitar 2 GB. Kalian juga bisa melihat instruksi yang diberikan oleh kreator dari model ini. Kemudian jika kalian scroll ke bawah, kalian akan bisa melihat beberapa hasil atau output dari model ini. Dan ketika kalian klik fotonya, maka kalian akan mendapatkan informasi dari output ini. Dari mulai prompt, kemudian parameter yang dipakai, dan kalian juga bisa copy prompt dan parameternya untuk dapat gambar yang identik. Nah, jika model kalian udah terdownload, silahkan cut atau copy, terserah, dan simpan ke folder Stable Diffusion Web UI kalian. Masuk ke model, lalu masuk ke Stable Diffusion. Jangan sampai salah paste, karena jika kalian salah nanti modelnya nggak bisa kedetek di Stable Diffusion Web UI lokal kalian. Jika udah, kalian masukin prompt di sini bebas apa aja ya. Kemudian kalian pilih parameternya. Untuk detail tentang parameter akan gue jelasin di video selanjutnya. Kali ini kita random aja dulu. Nah, habis itu kalian tinggal generate. Nah, maka output dari modelnya kurang lebih seperti ini. Ingat ya, output gambar itu merupakan representasi dari model atau LoRa gitu. Jadi jika kalian ingin output yang spesifik, pastikan model atau LoRa itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai ketika kalian ingin output kartun atau output anime gitu, tapi kalian malah milih model yang realistis, maka hasilnya tidak akan relevan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian LoRa, tentang gimana cara menggunakan LoRa. Pertama, kalian masuk ke Civit AI lagi. Di sini ada banyak banget LoRa. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan untuk kebutuhan kalian. Di sini ada 2 hal yang perlu kalian download. Yang pertama adalah model yang bisa mendukung semua LoRa dan LoRa yang kalian inginkan. Kenapa download model lagi? Kan udah tadi. Ya tadi kan model khusus untuk realistis, sedangkan gue ingin mencoba untuk gambar kartun. Ingat perkataan sebelumnya bahwa output merupakan representasi dari model. Jika kalian ingin output yang baru dengan genre yang baru, maka kalian juga perlu model yang baru. Begitu. Dan lagi LoRa di sini itu hanya sebagai add-ons gitu. Jadi untuk mengaktifkan atau menggunakan LoRa, kalian masih perlu sebuah model. Nah, di sini gue saranin untuk mendownload model AnyLoRa. Ini adalah model yang bisa mengakomodasi seluruh LoRa yang akan kalian pakai. Untuk awal-awal pakai ini aja dulu, ntar kalau misalkan udah ngerti basic, kalian bisa eksperimen dengan model dan LoRa kalian sendiri. Jika model AnyLoRa dan LoRa kalian udah berhasil terdownload, silahkan cut atau copy ke folder Stable Diffusion kalian. Nah, karena ini merupakan 2 file yang berbeda, maka kalian cut file model AnyLoRa ke folder yang tadi, yaitu model, kemudian Stable Diffusion. Sedangkan untuk LoRa, masuk ke model, kemudian LoRa. Kalau udah, silahkan close Stable Diffusion Web UI kalian, habis itu buka lagi agar file-file yang kita tambahkan tadi terrefresh dan terbaca di Stable Diffusion gitu. Silahkan kalian ganti model yang ingin kalian gunain jadi AnyLoRa di bagian atas sini, lalu ketikkan prompt dan masukin keyword untuk mengaktifkan LoRa kalian. Biasanya tertera di Civit AI. Kalian tinggal copy dan tinggal tulis prompt spesifik yang akan kalian gunakan. Habis itu kalian klik icon ini, kemudian klik LoRa dan klik LoRa yang akan kalian gunain. Kemudian tinggal generate dan udah selesai. Oke, materinya sampai sini aja. Berikutnya gue akan bahas soal prompting dan parameter-parameter di Stable Diffusion. Karena ini berbeda dengan prompting di generative AI lainnya kayak Midjourney atau DALL-E gitu. Yang mana kedua teknologi tersebut dibatasi oleh keyword-keyword tertentu. Sedangkan di Stable Diffusion kita bisa nge-craft, kita bisa nge-compose prompt dan keyword apapun sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi nantikan videonya dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Bye.